Hai 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 Movie Mania, kembali lagi di Kawiren Channel. Jangan bosan untuk kunjungi channel YouTube kami, karena hari ini kami akan membahas alur cerita film India yang berjudul Pari. Kita beralih ke rumah Arnab. Saat pagi hari, Arnab mendapatkan telepon dari Piali, yaitu gadis yang dijodohkan dengan dirinya. Dan Arnab dikejutkan dengan kedatangan Piali ke rumahnya. Arnab pun bergegas menyuruh Ruksana untuk bersembunyi di kamar lain. Arnab segera membuka pintu dan menyuruh Piali untuk masuk. Piali yang melihat Arnab terluka pun bertanya banyak hal pada Arnab. Akhirnya Arnab membawa Piali masuk ke kamarnya dan mengambil kotak obat untuk mengobati lukanya. Piali terus bertanya banyak hal kepada Arnab, lalu keluar dari kamar dan masuk ke kamar tempat Ruksana berada. Arnab pun bergegas lari karena takut ketahuan. Saat Arnab melihat kamar, Ruksana sudah tidak ada di sana. Piali mengambil buku gambar dari kolong tempat tidur dan melihat isinya sambil berkata bahwa dia tidak tahu Arnab bisa menggambar. Setelah selesai memberi perban pada luka Arnab, Piali bertanya apakah Arnab ketakutan. Piali juga mengajaknya untuk mencoba yoga. Piali mencoba menggoda Arnab untuk melakukan hal-hal yang romantis. Piali pun mencium Arnab. Tiba-tiba Arnab melihat Ruksana dan mendorong Piali. Piali yang merasa kecewa dengan sikap Arnab akhirnya pergi dari rumah Arnab. Tak lama Ruksana ada di dalam kamar. Arnab bingung kenapa dia bisa berada di atas. Ruksana datang dan menyuruh Arnab untuk memanggilnya sayang. Saat Ruksana mau mencium Arnab, Piali masuk untuk mengambil handphonenya yang tertinggal. Melihat hal itu, Piali merasa sangat kecewa pada Arnab. Piali pergi dari sana, namun Arnab berusaha mengejarnya. Piali berpikir bahwa Arnab orang yang jujur. Itu sebabnya dia mau menikah dengan Arnab. Dan dia tidak mau menyembunyikan apapun dari Arnab. Dia datang untuk bicara hal penting. Piali pun pergi dengan menggunakan bis. Kita beralih ke kantor Arnab. Saat Arnab berada di kantor, Arnab mencoba membuka situs Google dan mencari tahu tentang Olat Chakra. Pada tahun 1999, beberapa laporan dari Provinsi Satkhira, Bangladesh telah membuat warga ketakutan. Gadis kecil dilaporkan menghilang dari daerah sekitar Provinsi Satkhira. Diyakini dalam semua itu adalah sebuah kelompok penganut setan bernama Olat Chakra. Tujuan dari kelompok ini adalah melanjutkan garis keturunan Ifrit yang menyebarkan darah untuk garis keturunannya. Arnab membuka sebuah loker dan mencari sebuah buku. Lalu dia melihat sebuah berita. Saat berita monster ini mencuat, pergerakan melawan Olat Chakra pun digalangkan. Pergerakan Hari Kiamat. Pergerakan ini dipimpin oleh Kashim Ali, yaitu seorang profesor di Universitas Dhaka. Arnab mencoba share lagi di Google bahwa masyarakat mendukung pergerakan itu, tetapi karena cara dan tindakan mereka yang terlalu ekstrim, pemerintah menyatakan kelompok ini adalah kelompok ilegal dan terlarang. Kita beralih ke sebuah perpustakaan. Arnab datang ke sana dan mengambil sebuah buku lalu membacanya. Buku itu berisi tentang Ifrit. Ifrit adalah jin yang paling berbahaya. Ifrit tidak dapat dilihat oleh mata, hanya saja nafasnya yang dapat didengar. Ifrit mampu berhubungan seksual dengan manusia. Sebagai hasilnya, wanita bisa melahirkan anak Ifrit. Anak-anak ini lahir hanya sebulan dalam kalender Hijriyah, meskipun pada umumnya bayi lahir pada usia kehamilan 9 bulan. Mereka lahir tanpa tali pusar ataupun pusar itu sendiri. Racun mengalir dalam darah
anak-anak ini. Jika tidak dikeluarkan sebulan sekali, mereka bisa mati. Tujuan satu-satunya makhluk ini adalah melahirkan lebih banyak anak dan melanjutkan garis keturunan setan. Beralih ke rumah Arnab. Sesampai di rumah, Arnab memasang rantai di kaki Ruksana. Setelah itu, Ruksana memegang tangan Arnab dan meletakkannya di perutnya, lalu berkata bahwa dia sedang hamil. Arnab pun terkejut mendengar hal itu. Ruksana mendengar suara seperti ada yang datang dan menyuruh Arnab untuk melihatnya, lalu menutup pintunya. Tetapi Arnab diam saja dan tak lama kemudian Profesor beserta anggotanya masuk ke dalam rumah Arnab. Ruksana yang merasa takut pun berdiri di belakang Arnab. Tak lama Arnab pun pergi meninggalkannya. Ruksana memanggil-manggil Arnab dan berkata jangan pergi. Profesor bersama anggotanya mengikat Ruksana, sedangkan Arnab berada di ruang tamu sedang menonton TV. Arnab pergi dari rumahnya dan kembali ke rumah orang tuanya. Sesampai di sana, orang tuanya yang sudah mendapatkan telepon dari Piali bertanya pada Arnab ada apa dengan hubungan mereka. Namun Arnab tidak memberi jawaban apapun dan masuk ke kamar lalu mengunci pintu. Piali datang ke rumah orang tua Arnab dan Arnab membawanya masuk ke kamar lalu mengunci pintunya. Piali bertanya, kenapa Arnab tidak keluar dari kamar selama 3 minggu? Karena semua orang menyalahkan dirinya. Piali pun marah dengan Arnab dan menyuruh Arnab untuk mengatakan kebenarannya kepada keluarganya tentang gadis itu. Arnab berkata Ruksana adalah monster, anaknya Ifrit. Beralih ke rumah Arnab. Kondisi Ruksana sangatlah buruk. Perutnya juga sudah membesar karena kehamilannya. Seluruh badannya penuh dengan darah akibat mereka terus menyiksanya. Kita kembali ke rumah orang tua Arnab. Arnab berkata pada Piali bahwa Ruksana sedang mengandung anaknya dan dia meninggal Ruksana supaya mati. Arnab bertanya, siapa yang monster, dia atau aku? Piali pun menjawab, ada monster di dalam diri kita semua. Piali berkata bahwa pada hari itu dia ingin memberitahukan tentang hubungannya dengan pria itu, bahwa hubungan mereka tidak berakhir begitu saja. Pada saat itu Piali sedang hamil. Awalnya semua baik-baik saja. Tiba-tiba suatu hari pria itu memanggil Piali dan berkata dia tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Setelah itu Piali menjalaninya seorang diri. Ketika itu usia kandungan Piali sudah memasuki 3 bulan. Pada saat USG, detak jantungnya sudah terdengar dan saat Piali memegang perutnya, dia merasakan bayi itu dan sampai saat ini dia masih bisa merasakannya. Arnab pun teringat ketika Ruksana meletakkan tangan di perutnya. Arnab pun pergi ke rumahnya dengan mobil. Setelah sampai di sana, Arnab melihat anggota Profesor mati tergantung. Kita beralih ke rumah Profesor. Profesor terbangun dari tidurnya. Dia terkejut melihat Ruksana berada di sebelahnya. Profesor pun sontak berdiri dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan perlahan mencoba keluar dan mencari sesuatu. Namun pintunya terkunci. Profesor terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Perlahan Ruksana berjalan mendekatinya dan kemudian memutar kepalanya. Profesor pun tewas di tangan Ruksana. Ternyata semua ayat suci itu yang dibacakan oleh Profesor tidak terdengar oleh Ruksana karena Ruksana menggunakan handset. Arnab yang mengetahui bahwa Ruksana masih hidup menelpon Piali dan memberitahu Piali bahwa Ruksana akan datang menemui Piali. Arnab menyuruh Piali untuk mengunci semua pintu dan jendela dan jangan membuka pintu untuk siapapun sebelum Arnab sampai di sana.
Piali pun bergegas mengunci semua pintu dan juga jendela, sedangkan Arnab masih dalam perjalanan menuju rumah Piali. Piali yang berada di rumah melihat burungnya tidak ada. Piali berjalan menuju kamarnya dan melihat Ruksana sedang memakan burungnya. Piali pun berlari ketakutan masuk ke ruangan lain dan mengunci pintu. Piali mencoba lari dari pintu lainnya. Saat membuka pintu, Ruksana sudah berada di depan pintu. Ruksana pun mengejar Piali hingga Piali terjatuh dan tergeletak di bawah. Saat Ruksana ingin menghisap darah Piali, tidak sengaja TV pun menyala. Ruksana fokus pada film di TV dan Piali pun memukulnya. Piali pun berhasil melarikan diri. Sedangkan saat itu Ruksana sudah waktunya untuk melahirkan. Piali yang melihat itu tidak tega untuk membunuh Ruksana. Piali mencoba membantu persalinannya. Piali menyuruh Ruksana untuk menarik nafas pelan-pelan lalu membuangnya dan lakukan berulang kali. Piali pun terus berusaha untuk membantu persalinan Ruksana hingga akhirnya anak Ruksana pun berhasil dilahirkan. Arnab pun sampai di rumah Piali dengan rasa cemas karena Piali tidak menjawab teleponnya. Piali berkata bahwa Ruksana pergi dan meninggalkan anaknya. Arnab pun datang dan mendekati anaknya. Piali berkata saat dia mengambil handuk dan kembali, Ruksana sudah pergi dari sini. Piali tidak tahu dia kemana. Arnab yang mengetahui keberadaan Ruksana pun pergi ke telaga untuk bertemu Ruksana. Namun Ruksana menyuruhnya untuk pergi dan jangan mendekatinya. Ruksana mencoba memanjat dan terjatuh. Arnab mencoba menolongnya. Ruksana berkata bahwa anjing peliharaannya tahu saat dia akan mengeluarkan racun, tetapi anjing-anjing itu tidak pernah meninggalkannya. Arnab meminta maaf dan berkata bahwa dia takut. Ruksana berkata, tapi anak tidak perlu Arnab takuti. Dia tidak seperti Ruksana. Jangan takut karenanya. Arnab pun memeluk Ruksana. Tak lama, Ruksana pun meninggal dalam pelukan Arnab. Arnab pun berkata, anaknya terlahir dengan tali pusar beserta pusarnya. Itu mungkin karena dia lahir bukan dari hasil nafsu ifrit, melainkan cinta Ruksana. Ruksana hadir begitu saja di hidupnya. Lalu suatu hari dia pergi. Dia mungkin kembali ke tempat di mana semua pari harus kembali. Nah, Movie Mania, itu adalah alur cerita film Pari. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebenarnya hidup saling berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dari film ini kita juga bisa belajar bahwa ketika kita mencintai seseorang dengan tulus, belum tentu cinta kita dibalas dengan hal yang sama. Saat kita mencintai seseorang, kita bisa melakukan hal-hal bodoh dan hal-hal yang buruk demi orang yang kita cintai. Jadi, belajarlah menghargai orang yang mencintai kita, karena penyesalan akan datang ketika orang yang mencintai kita memilih untuk pergi. Oke Movie Mania, saya Kawia mengucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video kami. Jangan lupa